Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzi biyana bi'ul ulumi wal hikam. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والقائل في آية أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan jamaah ulama yang dirahmati Allah, penghormatan kita kepada Tuan Guru Ustadzul Arafah yang telah konsisten dan komitmen istiqamah untuk terus menggerakkan komunitas ini dan menjalin persatuan, menjalin hubungan dari berbagai pihak. Pelan tapi pasti, dan komunitas kita terus membesar, tentu bukan bertujuan untuk kebanggaan, tapi bertujuan untuk izzah dan kemuliaan umat Islam ini. Dulu saya ingat pertama kali diundang oleh Ustadzul Arafah di Masjid Teguci di Anjur di Pelanggaran, dan jemaahnya hanya sekitar 3 shaf setengah saja untuk ukuran masjid tersebut. Dan beliau terus konsisten komitmen sampai kita menjadi ramai dan menjadi besar. Itu suatu perkara yang kita belajar dari generasi terdahulu, konsistensi, istiqamah, komitmen yang kuat di dalam melakukan kegiatan. Kemudian dalam suatu ungkapan dinyatakan, la yasluhu hadhihi al-ummah illa bima salaha fihi awwaluha, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha fihi awwaluha. Generasi terakhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan hal-hal dulunya telah berhasil memperbaiki generasi awalnya. Dan sejarah kehebatan kita di masa lalu itu tenggelam di dalam euforia keberadaan kita di zaman sekarang. Umat Islam dulu di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, atau dalam ukuran yang terdekat di masa kekuasaan raja-raja di Aceh, kita menjadi hebat karena orientasi kita adalah dari ilmu dan bekerja. Kita berbuat. Dulu di masa Rasulullah, Islam itu menjadi hebat karena umat Islam disibukkan dengan mengkaji ilmu dan berdakwah. Tentu saja ada pekerjaan-pekerjaan lain sebagai aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan. Mereka berdagang, mereka bertani, bertukang, dan berbagai keterampilan yang lain. Tapi pemberitaan, bahan bacaan, dan juga berita-berita dari berbagai tempat menghunjam kepala dan kesadaran kita sampai kita lupa apa yang harus kita lakukan. Hari ini kita disibukkan dengan menari dari hasil gendak orang lain. Gok PHPI dan juga grup itu. Bagai PHPI, bagai dago, gelap PHPI, gelap dago, hari PHPI yang dago. Tidak ada lagi inisiatif dari masyarakat kita untuk melakukan perubahan keluar dari semua bentuk-bentuk mainstream yang sudah ada sekarang ini. Dan suatu hari yang baru, sepekan yang baru, dalam acara menghadiri kenduri seorang kawan, ketika duduk, saya bertemu dengan seorang rektor dari Universitas
universitas negeri. Beliau bercerita ke saya tentang betapa lembaga-lembaga pendidikan sekaliber universitas itu lebih sibuk memikirkan akreditasi daripada pendidikan. Akreditasi. Lalu akhirnya kita berbangga bahwa universitas saya akreditasinya A. Akan terjadi dari sebuah proses akreditasi, kita lebih disibukkan daripada administrasinya. Bangunannya harus begini, semuanya harus terpenuhi, dan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dicapai oleh orang tua kita di masa lalu. Di dunia Islam dulunya tidak ada perguruan tinggi di masa-masa awal. Universitas yang pertama kita kenal itu justru ada di Spanyol, di Cordova, dibangun oleh dinasti Bani Umayyah. Tapi pertanyaannya, apakah tidak ada dokter-dokter yang hebat di masa lalu sebelum ada fakultas kedokteran? Apakah tidak ada bisnis-bisnis yang mentereng di masa lalu sebelum ada fakultas ekonomi? Apakah kesehatan masyarakat sangat buruk di masa lalu sebelum ada fakultas kesehatan masyarakat? Apakah militer dulunya tidak maju sebelum ada akademi militer? Dan ternyata luar biasa, di masa lalu semua berjalan dengan baik, padahal tidak ada kementerian sama sekali. Rasulullah sebagai presiden tidak berbangga dengan panggilan kehormatan yang mulia Tuan Presiden Baginda dengan segala protokolnya. Dan tentu saja dalam sistem pemerintahan itu ada yang mengurus menteri-menteri, tapi tidak perlu pelantikan menteri itu sampai ada promosi mendekati pucuk pimpinan agar dipercayakan. Ketika dilantik lalu dikirim karangan bunga berjajar sampai ke Ketul. Tidak. Lalu pertanyaannya, apakah di zaman itu tidak ada jenderal, kolonel sampai dengan kopral? Ada. Tapi mereka tidak disebutkan dengan bintang tanda jasa di atas bau. Khalid bin Walid itu siapa yang meragukan kapasitas kepemimpinannya? Sampai para pengamat militer internasional hari ini mengkaji sejarah, mereka tidak pernah ditemukan sepanjang sejarah sejak dari Nabi Adam sampai kepada kita zaman sekarang seorang jenderal panglima militer seperti Khalid bin Walid. Maka kita lihat dalam sejarah perjuangan Rasulullah, tidak pernah Rasulullah dan umat Islam berperang menghadapi musuh yang umat Islam kalah, kecuali ketika pasukan musuh dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam perang Uhud. Tidak pernah umat Islam kalah kecuali ketika tentara musuh dipimpin oleh Khalid bin Walid. Bayangkan bila komandan yang paling hebat ini bergabung dengan tentara yang paling hebat, maka umat Islam tidak pernah terkalahkan dimanapun, menghadapi Persia, menghadapi Romawi. Jadi pertanyaannya, apakah di masa Rasulullah dan sahabat itu ada akademi militer? Apakah di masa itu militernya sibuk dengan baju seragam dan rendah pangkat dan jabatannya? Gak ada panglima TNI, gak ada kasar, gak ada. Tapi semuanya berjalan dengan baik. Gak ada menteri kesehatan, gak ada menteri keuangan, tapi semua berjalan dengan baik. Kenapa? Karena orientasinya berjalan dengan baik, pucuk pimpinannya itu berjalan dengan baik. Tidak ada lembaga-lembaga negara, tidak ada departemen-departemen dan kementerian. Semuanya itu berkumpul di masjid. Nabi dan para sahabat duduk di masjid. Menteri-menteri itu semuanya dipanggil sahabat. Tidak ada yang lebih dengan segala protokolnya. Nah hari ini, karena kita terpengaruh oleh budaya Eropa, gagah dengan seragam-seragam mereka, kita hanya mengambil pakaian gagahnya saja, lupa tentang substansi berpakaian. Orang Eropa itu punya standar di mana dan berpakaian bagaimana. Ketika mereka di pantai bagaimana pakaiannya, ketika mereka di tempat ibadah bagaimana pakaiannya, ketika di tempat ruang kuliah bagaimana pakaiannya. Kita hanya mengambil pakaian resmi dengan merupakan pakaian budaya. Hari ini bahkan lembaga pendidikan yang menjadi jantung hati rakyat Aceh pun tidak mampu menjaga standar berpakaian di lingkungannya. Saya pikir ke itu tidak ada perguruan tinggi, hanya pesantren Babul Maghfirah saja. Tapi ketika satu hari saya keluar dari rumah melihat ada seorang perempuan pakai celana training, baju ketat di dalam lingkungan, langsung
katanya mau ketemu adiknya di pesantren. Kenapa begitu berjuang? Dia tidak merasa ada yang salah pada pakaiannya, karena dia merasa sudah menutup aurat. Dia pakai jilbab, pakai baju t-shirt ketat dan pakai celana training. Tapi pesantren tapi punya standar kan? Saya didik anak-anak termasuk adik kamu untuk berpakaian dengan baik. Kamu datang buat dengan contoh yang aneh-aneh. Agar tidak terlalu emosi, bisa hentikan sampai di situ saja. Maka dia gagal masuk ke dalam, hanya duduk di depan kantor. Saya telepon usah-usahnya ketika saya keluar. Tolong kamu yang duduk di luar itu nanyakan siapa adiknya. Idanya sudah perlu bawa adiknya begal pakaian, hingga adik lagi yang pakaian. Saya katakan, untuk lembaga setelah itu saya mampu untuk menunjukkan supremasi bahwa tidak boleh masuk ke lingkungan saya kecuali dengan standar saya. Tapi jantung hati rakyat Opel coba sekali-kali berkunjung sana. Itu di lapangan paling depan dekat dengan gerbang, sore-sore semuanya telanjang, pakai celana pendek. Tidak ada seorang rektor pun di sana merasa tersinggung. Padahal nama lembaga itu Universitas Syekh Kuala. Nama lembaga itu Universitas Negeri Islam Ar-Radiri. Bagaimana perasaan Abu Syekh Kuala dan Nurudin Ar-Radiri di dalam kuburannya ketika namanya ditebarkan pada tempat yang tidak layak oleh orang-orang yang tidak mampu menjaga kehormatan nama tersebut. Ini maksudnya nama itu bukan seperti pernyataan banyak para penjaga, apalah arti sebuah nama. Nama itu dalam Islam ada doa, ada harapan-harapan ketika sebuah nama itu kita tabalkan. Ini kita hanya mengambil pakaian mereka untuk jabatan kehormatan, tapi tidak mengambil standar mereka berpakaian di dalam menghargai kehidupan. Dulu saya dengar di Malaysia, di bandara-bandara mereka tidak diizinkan orang turun dari pesawat bila tidak berpakaian yang standar. Kalau hanya pakai t-shirt saja, baju oblong, leher bulat, itu tidak diizinkan turun. Kenapa? Itu tidak standar untuk lingkungan publik. Tapi kita di Aceh ini, ada orang dari Cetul untuk Penayung itu pakai baju singlet saja, dan tidak ada perasaan aneh, biasa-biasa saja. Bagi polisi lalu lintas yang penting Anda pakai helm, kalau pakai celana nggak apa-apa. Dan bagi pemerintah yang penting Anda pakai masker, celana nggak apa-apa. Maka orang yang tidak pakai masker diukur-ukur kemana-mana, tapi yang telanjang di depan mereka dibiarkan saja. Ini kegagalan sistem. Maka di hari Jumat kemarin ketika khatib di Masjid Al-Hashimiyah Bogor, saya mengatakan kalau memang kita tidak sanggup menjaga kehormatan syariat Islam, minta ke pemerintah pusat hapuskan lagi nama syariat. Kenapa? Ketidakmampuan kita ini menyebabkan syariat Islam dibuli. Uji syariat Islam, ada baju lehi di Jumat. Sepekan sekali ada baju lehi di Malaysia. Uji syariat Islam, pemerkosaan tentara. Belum selesai kasus di Medan Raya, sudah terjadi kasus di BD, sudah terjadi kasus di Aceh Tenggara. Uji syariat Islam. Negara begini dulu. Dan alhamdulillah tahun ini kita berhasil mempertahankan prestasi juara satu termiskin Sumatera. Ketidakmampuan pemerintah syariat Islam yang dibuka, negara syariat, ganti menghadapi. Maka dari kondisi tersebut kita harus katakan bahwa Aceh menjadi sebuah panutan, menjadi sebuah ukuran bahwa ternyata banyak uang tidak menjadikan Anda sebagai orang kaya. Lebih dari itu kita Sumatera. Itu sebagai ukuran untuk kita berikan nasihat kepada anak-anak kita, jangan terlalu sibuk cari uang, karena Aceh sudah pernah banyak uang ternyata tetap jadi termiskin di dunia. Kita kembalikan ke ukuran-ukuran dasar. Apa yang menyebabkan kita sekarang tidak maju-maju? Karena kita mengabaikan apa yang telah menyebabkan orang tua kita dulu pernah maju. Dulu orang tua kita punya izzah, mereka punya izzah, mereka punya kehormatan. Ada sebuah pantangan, jangan bikin malu. Orang tua kita yang tidak punya uang, tapi bila sudah terkait dengan aib keluarga, rupanya nabung untuk membela harga diri dan kehormatan. Maka orang Aceh sepanjang zaman dikenal sebagai bangsa yang suka memberi. Apa yang tidak kita beri untuk negeri ini? Sampai kemerdekaan Indonesia kita beri. Tapi hari ini kita rancang bangsa dan masyarakat ini
Berada betul lagi-lagi. Kenapa? Dirancang secara struktur bahwa kita harus meminta. Lalu pertanyaannya, yang RPJM itu untuk apa? Duduk para pejabat ini habis anggaran gak jelas berapa banyak, rapat rencana pembangunan jangka menengah sudah disusun RPJM. Lalu kenapa harus kita katakan kepada Bupati, Camat, Bupati ajukan proposal untuk pembangunan? Yang ajukan proposal lebih pada bukan kalau nanti oleh pakai. Kalau memang sudah direncanakan, kenapa tidak langsung dieksekusi? Harus ada proposal. Harusnya bertanggung jawaban saja. Apa bertanggung jawabannya? Selesai. Jangan biarkan orang untuk pandai meminta-minta. Maka lembaga pendidikan saya itu lembaga yang mandiri, hidup sendiri, jalan sendiri, mati sendiri. Anda kira-kira bahwa ada masyarakat yang ikut berkontribusi untuk membantu. Lalu coba tanyakan mana perguruan tinggi yang mandiri? Pemerintah hidup kan? Pemerintah punya memang, dan jadi berbeda. Hanya cara mendapatkannya berbeda. Pesantren ini datang langsung ke masyarakat, masyarakat membantu. Usia mungkin tidak langsung datang ke masyarakat, tapi masyarakat datang ke pemerintah bayar pajak, uang pajak dibawa ke sana. Maka tamat di konsep, hanya caranya saja yang berbeda. Tapi sekarang ternyata diarahkan pesantren itu pandai meminta-minta. Maka diajarkanlah kami pimpinan daya ini bagaimana cara buat proposal, cara buat rencana, anggaran biaya, dan cara bertanggung jawaban. Model apa lagi? Hilanglah kehormatan. Maka saya coba bertahan untuk tidak meminta-minta. Coba tanya-tanya, dan coba tanya kepada para pejabat di Aceh ini. Berapa kali saya datang ke kantor itu minta sedekah? Pada ketika kawan-kawan saya undang datang ke pesantren saya di Cetu, mereka terheran-heran. Ibrahim Kipur dan lebih pejabat itu baik itu budaya. Jadi kira-kira ada lagi berkahur saja untuk kehormatan, izzah, kemuliaan. Maka kita mulai jadi anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kita meminta sesuatu yang menjadi haknya. Pagi-pagi mereka ke sekolah, kita tahu hak mereka ada uang jajan. Langsung dikasih uang jajan sebelum mereka meminta. Anak yang tidak pernah buka mulut untuk meminta sulit untuk menjadi pengemis. Mereka diajarkan dengan kehormatan dan harga diri. Tapi sebagai orang tua kita mau menikmati kemanjaan anak-anak untuk meminta. Ya baik, ya baik. Kita senang bawa anak-anak meminta. Tapi kita lupa bahwa di saat yang sama kita sedang melatih mereka untuk menjadi peminta-minta. Padahal itu haknya. Kalau ingin lebih tinggi lagi standarnya, ajarkan mereka bertanggung jawab untuk usaha mereka sendiri. Coba Bapak dalam sepekan berapa uang jajan per hari? Sehari 10.000, berikan kepadanya 70.000 untuk setiap hari. Yang pakai 70.000 juga bisa. Dia tentu akan mengkalkulasi, saya punya uang 70.000 untuk sepekan ini. Oh, kalau saya perlu ada uang tambahan 20.000 di akhir pekan, saya berpuasa hari Senin dan berpuasa hari Kamis. Dia punya uang lebih. Kalau itu sanggup dipertanggungjawabkan dan ditingkatkan, ini biaya hidup 300.000 untuk sebulan. Dia akan kalkulasi sendiri kemana dia bawa anggaran tersebut. Tapi kita lebih senang untuk memberi 1.000, 10.000 di pulau di tengah jalan. Kita tidak pernah mengajarkan kemandirian untuk anak-anak. Lalu kita ubah pola hidup ini lebih berorientasi kepada hal-hal yang tidak substantif. Pelan-pelan bergeser. Dulu kawin itu bukan jadi masalah besar. Tinggal cari calon pengantin, lapor kepada tukang tur dan bingung dan paduci, diproses. Ajarannya bagaimana? Yang penting ada waktu untuk pemenang jika mereka. Gak perlu sewa terus. Tinggal pasang tenda saja. Selesai. Tapi ternyata sekarang nggak bisa. Naik standar itu pelan-pelan. Pokoknya harus keluar uang dalam jumlah yang besar. Mulai dari dulunya sewa teratak, dari teratak sederhana sampai sekarang terataknya kerucut. Padahal kalau teratak sederhana ditarik panjang terataknya karena kerucut dinaik ke atas kecil tempatnya. Tapi itu aksesoris. Lalu mulai sewa kursi. Dasarnya hanya kursi plastik, sekarang harus pakai selimut kain putih. Padahal tidak ada yang makan baju mengana. Lalu kita buat hiburan dari dulu hanya sekedar lantunan musik pakai tim saja dengan loudspeaker sudah selesai. Sekarang harus pakai tayangan live. Dulu
panitia yang bekerja datang bekerja saja, sekarang harus pakai baju seragam. Dulu acara di depan rumah saja, sekarang harus sewa gedung. Pelan-pelan kawin itu makin lama makin sulit, gayanya makin besar. Apa yang terjadi? Ini disebabkan karena orang-orang sukses di negeri ini memberikan contoh yang tidak bagus, memberikan contoh yang tidak baik, diikuti oleh orang-orang yang tidak mau, atau boleh jadi orang mampu ini tidak berencana mengikuti, tetapi terprovokasi. Dulu tidak ada cerita untuk panitia dibagi baju seragam, tapi entah mungkin karena ada orang kaya yang punya kelebihan harta, ketika ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang mau bekerja menyelenggarakan kedulinya, maka beliau dengan lapang dada menyatakan, ini untuk bapak-bapak yang akan bertugas besok, ada kain baju sekian banyak, silakan jahit sendiri, atau saya bayar biayanya. Dasarnya panitia bekerja hanya ikhlas karena amal, kain baju diberikan oleh pemilik rumah. Alhamdulillah. Tapi ketika satu orang kaya melakukan, dilihat oleh orang kaya lain, ini Cina, panitia seragam, jamnya yang dekat kelompok-kelompok, maka mulailah orang kaya yang lain melakukan. Ketika beberapa orang kaya melakukan, datang giliran orang miskin yang buat kenduri, diundang tetangga kerabat untuk rapat pemilih. Hanya sekedar ditanyakan yang kado kau bilang kau yang kado undangan kau sampai pada acara penyambutan siapa. Sebelum acara itu tiba-tiba ada saja yang berceloteh. Baju seragam gimana? Kayaknya anak pikiran dan anak negara. Tapi karena kehormatannya sudah terusik, dia mau urusannya dengan adanya gimana? Maka orang yang tidak mampu terpaksa melakukan. Maka harus dimulai dari orang-orang yang mampu untuk menurunkan standarnya agar yang tidak mampu tidak menjadi beban. Ini bukan persoalan kita mampu, harus kita lihat orang lain sanggup atau tidak. Maka perlu diatur di dalam kehidupan masyarakat itu. Jual tanah tidak boleh suka-suka. Ini bukan persoalan yang beli tanah Anda punya uang untuk membayar. Ini persoalan tentang warga yang lain tidak sanggup beli tanah nantinya. 2005 kami beli tanah pesantren di Jatun. Harga pasaran 35.000 per meter 2005. Tiba-tiba tanah itu dijual oleh pemiliknya seharga 50.000. 3 orang bapak mukim datang ke rumah bertemu dengan Abu. Mukim berapa? Mukim Lempung dan Mukim Lambang. Abu, pasaran tanah di Jatun ini 35.000 per meter. Mungkin aku punya uang untuk beli sampai 5.000 atau 10.000. Tapi dampaknya nanti tanah yang lain juga akan ikut naik harga. Dan kami warga Jatun tidak lagi sanggup untuk membeli. Sampai tokoh mungkin yang datang untuk menegur, tidak boleh sembarangan naikkan harga tanah. Ini bukan persoalan ada orang kaya yang mau beli, ada pemilik tanah yang dapat uang. Ini persoalan tentang bagaimana warga yang lain nanti membeli tanah untuk rumah. Maka akhirnya mereka kata, tapi ini ada bantuan dari Malaysia 1 miliar untuk pembangunan gedung berlantai 2. Kalau kita tidak punya tanah, maka tidak bisa dibangun. Akhirnya pihak pembangunan dalam bilang untuk batas 50.000 per meter kami izinkan. Tapi kalau lebih dari 50.000 aku bersedia bayar, kami akan marah kepada aku, merusak pasaran tanah di sini. Dulu tokoh-tokoh adat punya kewibawaan seperti ini. Maka harga tanah di Banda Aceh menunjukkan warga Aceh tidak sanggup beli. Siapa yang datang? Non pribumi yang mengumpulkan uang orang Aceh. Itu kan pen dan di pen grup pen dan hijau pengennya itu dalam saja. Kalau penjajah yang datang ke Indonesia tahu bahwa usaha tanah di negerinya akan dijual, mereka tidak akan datang bawa pasukan perang untuk memusuhi kita. Kenapa? Biaya perang lebih mahal daripada biaya dagang. Lepas biaya perang itu, dan kebab pendek di kamar 30 dan udah jangan. Biaya perang lebih mahal daripada biaya dagang. Ini jika lebih kan, nanti lo yang perang. Tapi jika Cina non-berperang yang berperang, Cina tidak pernah berperang, mereka hanya dagang saja. Tapi hari ini Amerika yang latihan perang setiap hari, yang setiap penjuru negeri diperangi, gentar berhadapan dengan Cina yang tidak pernah berperang. Ada biaya dagang yang lebih murah daripada biaya perang. Makanya kata para ulama, "Arbuna aqidatuna." Tanah kita adalah aqidah bagi kita. Maka kalau ingin jual tanah, jangan lihat berapa harga yang ditawarkan,
Tapi coba lihat siapa yang akan membeli, pribumi atau non pribumi. Ketika sama-sama pribumi ada dua tawaran, yang satu tawaran harga tinggi, yang satu agak sedikit rendah. Coba perhatikan akidahnya, Islam atau non Muslim. Anak buat banyak jika ya maka dulu para pahlawan kita, nenek moyang kita, orang tua kita berperang mempertahankan setiap jengkal tanah ini dengan darah dan nyawanya. Kenapa? Agar tetap Islam yang ada di atasnya. Dan sekarang kita jual begitu saja. Ini standar yang terus berubah. Maka oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alangkah indahnya bila kebesaran masa lalu mampu kita bangkitkan kembali pelan-pelan hari ini secara terstruktur. Bagaimana dulu orang tua hebat? Ternyata cara berpakaian mereka itu gagah. Maka coba perhatikan pakaian mereka aja. Mungkin lagi kuning, walaupun bagus. Yang penting kuning, jaga kuning gagah. Coba perhatikan dulu pada masa perjuangan. Setiap versi sejarah buku-buku kita lihat semua orang pakai peci. Artinya kalau rupiah peci gagah. Karena peci itu adalah lambang kehormatan. Maka semua orang yang terhormat dilantik tetap pakai peci. Presiden dilantik pakai peci, menteri dilantik pakai peci, gubernur dilantik pakai peci, bupati pakai peci, camat dilantik pakai peci, kecil dilantik pakai peci. Kenapa? Orang-orang yang terhormat. Siapa yang tidak pakai peci? Kepala lorong dilantik belum peci. Tapi orang-orang terhormat selalu dilantik pakai peci, dan itu menjadi acara resmi. Bahwa Islam bukan Muslim, artinya acara resmi tetap pakai peci. Gagah Soekarno kalau rupiah, menyeblok rupiah Soekarno gagah ada bunyi. Tapi begitu pakai peci gagah. Tapi sekarang kita menganggap bahwa pakai peci itu kampungan, ucap itu rupiah. Maka ketika tidak ada peci menutup kepala, sibuklah kita dengan dandanan gaya orang. Mau mana itu dan betul-betul duduk rupiah. Menyelesaikan banyak persoalan. Ibu-ibu pakai jilbab, jaga seluruh keseluruhan budaya puluhan tahun, langsung pakai jilbab selesai. Sederhana, tapi ternyata bahkan jilbab pun dibikin repot. Habis waktu setengah jam hanya untuk buka-buka jilbab ini lagi ulia-ulia. Padahal tujuan dasarnya untuk menyederhanakan dandanan. Selesai. Orang yang rambutnya tidak sempat disisir begitu pakai peci langsung resmi penampilannya. Tapi sekarang kita identikan peci itu adalah pakaian tentu, pakaian tentu. Apa yang terjadi? Kita tetap terima itu sebagai sebuah bukti bahwa kita resmi dan berpenampilan baik. Maka di pengadilan setiap tersangka, setiap terdakwa berpenampilan demikian. Pakai rupiah bagi buku, dan hanya jago itu. Masyarakat lihat yang dia tahu untuk rupiah bagi buku di dunia. Yang bantu yang dikatakan dulu juga hakim dan bodoh. Yang hakim yang minum bertanya-tanya pinanti. Hari-hari tidak pernah pakai jilbab, rok, ya jilbab. Tapi begitu bermasalah hukum, tak pakai jilbab, itu saja dalamnya. Ketika keluar kembali ke habitatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. La yasluha akhiru hadhihi ummah illa bima salaha bihi awwal. Tidak akan pernah baik generasi akhir umat ini kecuali dengan hal-hal yang telah membangkitkan kebesaran masa lalu mereka. Maka hari ini tanamkan kebesaran itu kepada anak-anak kita. Jangan pernah meminta. Sekolah silakan, tapi harus pilih sekolah itu sesuai dengan bakat dan minat, bukan sesuai dengan arahan. Tapi hari ini orang tidak lagi kuliah karena bakat dan minat. Orang tidak lagi kuliah sesuai dengan disiplin ilmu orang tuanya. Sekarang orang kuliah sesuai dengan potensi lapangan kerja yang terbuka. Dulu fakultas ekonomi itu menjadi favorit. Artinya kuliah ekonominya boleh di Megadana. Lalu fakultas kedokteran itu menjadi favorit. Artinya kalau bagian yakin dan stetoskopnya tentang kehebatan. Sekarang fakultas ekonomi ditinggalkan, fakultas kedokteran ditinggalkan. Karena banyak dokter bilang dia nama kerja itu. Apa yang dicari sekarang? Fakultas farmasi, obat. Makanya terbuka di obat dan populer sekarang. Tidak pernah kita masuk kuliah itu karena ini jiwa saya, ini bakat saya, ini minat saya. Andai kata masuk kuliah sesuai dengan garis genetiknya. Ada orang tua di kampung profesinya tukang urut, dukun lah bagian tubuh. Lalu anaknya masuk kuliah, dia berpikir orang tua saya melatih orang sakit. Kalau begitu saya harus
menyiapkan proses pengobatan orang tua saya masuk fakultas kedokteran ataupun farmasi, supaya dia bisa jelaskan dengan ilmu pengetahuan. Ini yang dulu dipraktekkan oleh orang tua saya. Di kampung yang orang tuanya petani, anaknya berpikir biar masuk fakultas pertanian agar pertanian ini bisa lebih hebat lagi. Yang di kampungnya orang tuanya guru, dia masuk FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, agar nanti saya bisa mewariskan keterampilan orang tua saya. Yang orang tuanya nelayan, masuk Fakultas Kelautan, agar mereka bisa mengeksplorasi laut dengan ilmu pengetahuan. Yang orang tuanya panjat kelapa, masuk Angkatan Udara, agar orang tuanya tahu ternyata untuk naik ke atas tak perlu selalu memanjat, bisa naik dengan pesawat. Nah, tapi sekarang apapun pekerjaan orang tuanya, anaknya diarahkan kepada satu bahagian saja, satu saja, pegawai negeri. Ayah ibu anak pegawai negeri, ayah putih anak pegawai negeri, ayah ibu anak pegawai negeri. Maka sekarang yang terjadi anomali, siapapun yang bekerja kalau tidak dapat nomor hidup dianggap tidak punya kerja. Saya tertunda menikah sampai usia 29 tahun hanya karena tidak ada nomor hidup saja. Apa yang ajak melamarnya? Karena kerja. Yang terlebih dari tubuh ada umur lebih tua yang kira kerja dengan nomor hidup. Maka Nabi paham. Artinya kata nomor hidup ada anak kerja kan punya kena kerja. Maka sekarang ketika bapak ini tanya NIP berapa, NPWP berapa, NRP berapa, menyatakannya apa kata dunia, itu bukan dunia. Kita arahkan anak-anak yang penting kalian berkarya, kalian berbuat sesuai dengan keterampilan. Jangan itulah cara menulis, cara membaca, cara menghitung, jadi sebuah selesai. Lakukan profesi kalian. Yang senang beternak, cara menawar, yang kadang hari ini. Silakan, kalian punya modal tadi. Tapi hari ini kehidupan kita hanya sibuk dengan jasa lupa tentang produksi. Maka di Aceh hari ini, kenapa ekonomi kita terpuruk? Karena pola hidup kita tidak ada produksi. Di Aceh tidak ada pabrik lagi. Ada pabrik. Terakhir ada pabrik sirup kimia kayak Medan. Yang tiga lebihnya pabrik tadi itu. Yang hari tahu ijazah pabrik tadi. Menyidap dan ada pabrik. Maka kita ubah pola hidup ini, kita berikan contoh, dan itu harus dimulai oleh orang-orang yang sukses, oleh orang kaya, oleh para pejabat. Tapi saya rasa orang kaya dan para pejabat memberikan standar yang buruk untuk masyarakat. Bagi kita orang kaya itu kalau rumahnya sudah besar, bagi kita pejabat itu kalau mobilnya sudah besar, maka masyarakat berpikir orang hebat itu kalau istrinya sudah besar. Mereka kenapa tidak berikan contoh yang penting ada tempat hidup yang layak? Orang Arab itu mereka hanya tinggal di apartemen saja. Mereka kaya. Baru bangun rumah seperti rumah kita, satu petak tanah, satu unit rumah di atasnya, itu orang yang super kaya. Dulu kaya Abu Bakar Pondipira bertahan kira alamnya. Yang super kaya baru bangun satu unit rumah di atas petak tanah. Bila tidak mereka bangun apartemen saja, rumah tinggal. Satu apartemen hanya 3 kamar saja. Kamar suami istri, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan. Kawin anaknya nanti cari apartemen yang lain. Maka yang keluar hanya keluarga inti. Tanah yang menjadi luas-luas untuk parkir, untuk garasi dan untuk jalan. Tidak jual dan bukan rumah kami. Maka itu orang Aceh selalu dalam pembangunan. Belum ada uang itu. Maka begitu ada uang yang kumpul dulu diskusi dengan istrinya pada bulan dan juga ada mahal. Maka peluang sampai gede pada bulan lah. Ukuran tingkat apa paham itu. Tahun depan ada orang lagi duduk lagi dengan istri pada bulan terasa tak mampu keluar. Kacau betul sampai gede buat jalan. Ada orang yang namanya belum lakukan. Dia pindihkan pokok dengan tetangga, rapikan buat jalan. Dan amat lantai 2, KPI lantai 2. Habis buku dalam proses pembangunan. Setelah selesai rumah besar, saat kita tanya kepada orang yang bangun rumah besar, itu daerah dah mau. Ilun anu kira doa. Nanti wajib KPI kita berharap menantu kita akan pulang tinggal bersama kita di rumah. Padahal status kita akan menantu yang keluar dari rumah mertuanya. Tidak ada menantu yang ingin tinggal di rumah mertua kecuali menantu gagal. Tidak sudah raya-raya ini PPTM. Ini kan rumah kita urut ke rumah belakang. Jin itu dia tu. Mubazir. Maka hari ini
Jangan lebih cepat belajar saya. Ada hal-hal yang harus kita ubah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita berharap kepada siapapun di antara kita yang dipandang oleh masyarakat sudah berhasil secara ekonomi, pangkat dan jabatan, tunjukkan kesederhanaan dalam berbagai kegiatan agar masyarakat mempunyai sebuah rujukan. Anak kaya dan dulu dalam rumah kaya, menuju yang kaya datang untuk sederhana itu acara. Tapi ketika orang kaya berlomba-lomba makin mewah acaranya, maka masyarakat akhirnya melupa mudah. Maka setelah selesai kenduri, akhirnya sibuk dengan mencicil bayar hutang. Maka Maha Benar Allah dan Rasulnya yang telah menyatakan aktsarun nikah ibarat dan aqalluhu mu'natan. Pernikahan yang paling berkah adalah yang biayanya paling murah. Pasang kata hanya dan punya boleh mesti dua-dua dari kereta ke arah bawah kecil mungkin tempuh itu 2 bulan untuk ada jarak kawin itu hanya tempat yang mau kita ada masjid lokasi parkir wilayah. Nanti tapi mau perkawakan sedikit bahasa masjid. Okey, kalau pakai lokasi masjid, siapapun jemaah masjid yang datang harus boleh makan tempe. Dia bilang selesai. Itu simbiosis mutualisme. Yang warga punya tempat acara nggak perlu sewa, yang masjid jemaahnya dapat makan siang gratis. Yang berhasil ketika ini kampung menyerah, ini dan juga belum memang makan siangnya gratis. Yang kayak punya belum coba beli. Maka coba tawarkan, jangan lagi sewa gedung, sewa saja pekarangan masjid, yuk pendiudah masjid awal rupiah. Dan punya kamu sewa masjid pasang kereta pada wajib betul. Nanti tamu-tamu saya akan datang ke masjid. Dan nanti bila ada jemaah masjid sholat di sini, dipersilakan makan siang gratis di tempat saya. Karena makanan yang paling baik dinikmati oleh orang-orang yang taat. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu hanya provokasi kecil di pagi hari. Jadi BAB pengen contoh hal-hal yang lain, yang kita tidak boleh juga. Makanya kita juga mengatakan media, itu aduh. Ke depan diri saya. Yang ini dan kita sekalian yang dirahmati Allah, demikian kampanye kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran dan pengingat bagi saya pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu iyyakum ajma'in.